bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Nabila Aira Sugeharu. Kalian lihat kan baju yang saya pakai hari ini? Dari adat mana, hayo? Ya, benar, dari suku Dayak. Karena hari ini saya akan membawakan cerita yang dari Pulau Kalimantan yang berjudul Asal-usul Burung Ruai. Burung ruai adalah burung khas di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Teman-teman tahu kan Kalimantan Barat tepatnya di mana? Ya, benar, di sini nih letaknya. Menurut mitos masyarakat sana, burung ruai dulunya adalah putri seorang raja. Kalian tahu bagaimana ceritanya? Nah, begini nih ceritanya. Tersebutlah kisah sebuah kerajaan kecil yang terletak di antara Gunung Ruai dan Gunung Bawah. Kerajaan tersebut diperintah oleh raja yang alim dan bijaksana. Raja tersebut memiliki 7 orang putri. Ibu mereka sudah lama meninggal, jadi mereka hanya tinggal bersama ayahandanya saja. 6 putri pertamanya sangat malas dan hanya menginginkan kemewahan saja. Berbeda dengan keenam kakaknya, si bungsu adalah anak yang rajin dan berbakti kepada orang tua. Oleh karenanya, raja sangat sayang kepadanya. Mengetahui hal itu, keenam kakaknya si bungsu merasa iri dan dengki. Sebel, ayah lebih sayang kepada si bungsu daripada ke kita. Pada hari itu, raja akan pergi ke negeri sebelah. Raja berkata, "Putri-putriku, ayah akan pergi ke negeri sebelah. Nanti sore ayah baru kembali. Kalian baik-baik di rumah ya." Begitu sang ayah pergi, si bungsu diberi banyak pekerjaan oleh kakak-kakaknya, sedang kakak-kakaknya hanya bermalas-malasan. Meskipun selalu disuruh-suruh kakaknya, layaknya pembantu, si bungsu selalu menurut dan ikhlas memenuhi perintah kakak-kakaknya. Ketika si bungsu melakukan kesalahan, tidak segan-segan kakaknya memukul atau menyiksanya, hingga wajahnya lebam-lebam. Begitu ayahnya pulang, sang ayah bertanya pada si bungsu, "Putriku, mengapa wajahmu lebam-lebam?" "Aku terjatuh saat mengejar kupu-kupu di taman, ayah," jawab si bungsu. Pada suatu hari, sang raja mengumpulkan putri-putrinya. Sang raja berkata, "Ayah akan pergi ke negeri tetangga selama 2 bulan. Selama ayah pergi, kekuasaan dipegang oleh si bungsu. Kalian harus menaatinya," kata sang ayah. Mendengar hal itu, 6 kakaknya iri dengan keputusan ayahnya. Mereka pun berkumpul menyusun rencana jahat. Si sulung berkata, "Aku tahu, di kaki Gunung Ruai ada sebuah gua yang tak berujung. Bagaimana kalau si bungsu kita ajak aja ke sana dan kita tinggalkan di sana?" "Setuju!" jawab yang lainnya. Si bungsu mengira kakaknya telah berubah menjadi baik. Dia senang sekali diajak kakaknya ke tempat itu. Sang kakak berkata, "Adikku, di dalam gua ini terdapat sungai yang banyak ikannya. Kamu masuklah duluan, nanti kakak akan menyusulmu." "Baik kakak, aku akan menuruti perintah kakak," jawab si bungsu. Si bungsu kemudian berjalan ke mulut gua. Si bungsu berjalan tanpa ragu-ragu menyusuri gua, karena dia berpikir kakaknya akan menyusul di belakangnya. Sedangkan kakaknya kembali ke istana
istana bersukaria atas keberhasilan rencana mereka. Hahaha, pasti si bungsu berpikir kita akan menyusulnya. Rasakan. Dia pasti sudah tersesat di dalam gua itu. Sekarang kita bebas mau apa saja di istana ini. Hahaha. Mereka tertawa gembira. Si bungsu terus berjalan hingga jauh ke dalam gua tanpa ada curiga terhadap niat jahat kakaknya. Hingga dia mulai merasa ketakutan karena gua itu begitu sunyi dan gelap. Si bungsu tersadar bahwa dia sudah tersesat jauh di dalam gua yang gelap itu. Kakak, di mana kalian? Aku takut di sini sangat gelap. Berkali-kali dia manggil kakaknya, tetapi tak ada satu jawaban pun. Si bungsu menangis sejadi-jadinya meratapi nasibnya dan ketakutan dalam gua yang gelap itu. Tega sekali kalian berbuat jahat padaku. Setelah 7 hari menangis dalam gua tersebut, tiba-tiba datanglah seorang kakek pertapa sakti. Sang kakek bertanya, "Cucuku, siapa kamu dan mengapa kamu berada di sini?" Si bungsu pun menceritakan kejadian dan kejahatan pada kakak-kakaknya sehingga dia dibuang ke sini. "Sungguh malang nasibmu. Baiklah, kakek akan menolongmu." Tiba-tiba tetes-tetes air mata si bungsu berubah menjadi butir-butir telur putih. Si bungsu pun telah berubah menjadi burung yang utuh. Sang kakek berkata, "Nah, sekarang kamu sudah berubah menjadi seekor burung yang utuh. Akan aku namakan kamu burung ruwai. Aramilah telur-telur itu. Nanti telur-telur itu akan menetas menjadi burung-burung seperti dirimu. Dan burung itu akan berubah menjadi seperti dirimu dan akan menjadi temanmu." Si bungsu kemudian mengerami telur-telur itu selama 40 hari lamanya. Telur-telur itu diiraminya menetas menjadi burung-burung kecil dan tumbuh menjadi besar hingga wujud seperti dirinya. Kemudian si bungsu dan burung-burung lainnya dari telur yang diiraminya itu terbang keluar dari gua. Mereka terus terbang menuju istana. Burung-burung itu pun hinggap di dahan-dahan pohon dekat istana. Mereka menyaksikan sang raja menghukum 6 putrinya karena telah berbuat jahat kepada adik bungsunya. Selesai. Nah, seperti ini wujud asli burung ruwai, teman-teman, atau biasa disebut burung wow besar. Nah, jika kalian ingin melihat burung ruwai yang aslinya, kalian bisa pergi ke Taman Burung di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kalau ada yang tahu gak pelajaran apa yang bisa dipetik dari cerita saya tadi? Ayo, ada yang tahu gak? Ya, benar. Sayangilah saudaramu seperti menyayangi dirimu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini cerita saya. Dadah.